Nah, pada suatu ketika Qarun itu muncul di tengah-tengah kaumnya dengan keadaan yang sangat-sangat wah, dengan kemegahannya, dengan kemilau bajunya, perhiasannya, dan hartanya yang sangat-sangat banyak yang tiap hari dia bawa kemana-mana ya. Kemudian di situ ada dua golongan yang ketika itu melihat Qarun dengan kemegahannya. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, dan mereka mengatakan bahwa alangkah indahnya, alangkah bahagianya menjadi Qarun yang dia punya segalanya, dia bisa ngapa-ngapa dengan kekayaannya, dengan uangnya. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang seperti Qarun, dan aku ingin seperti itu. Maka orang yang cinta dunia, dia mengatakan bahwa dia itu ingin seperti Qarun yang dianugerahi dengan harta yang sangat melimpah. Tapi di satu sisi ada golongan orang yang berilmu yang mengatakan celakalah Qarun karena sikapnya yang angkuh dan sombong dan tidak mengakui pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sombong congkak, maka dia akan binasa, dia akan celaka, sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka di situ dikatakan alladzina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Ya Allah, aku pengen jadi Qarun, aku pengen dianugerahi dengan kenikmatan yang sangat luar biasa, enak pokoknya jadi Qarun tuh. Sungguh innahu ladzu hazzin azim, sungguh itu adalah anugerah yang sangat besar, itu adalah kemuliaan yang sangat agung, dan dia mengagungkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang diberikan Allah kepada Qarun, sehingga dia menginginkan kehidupannya seperti Qarun. Kemudian di ayat selanjutnya waqala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la ilaqaha illa as-sabirun. Orang-orang yang berilmu dia mengatakan bahwa amanah wa 'amila shalihah. Amanah wa 'amila shalihah itu adalah amal yang soleh yang diridhai Allah, itu adalah anugerah yang sangat besar ya bagi orang-orang yang bersabar terhadap apa? Terhadap sebuah doa yang selalu mereka panjatkan untuk kenikmatan dunia dan juga kehidupan abadi di akhirat. Jadi orang-orang yang berilmu itu tidak hanya meminta kepada Allah sebuah anugerah di dunia, sebuah kekayaan yang bersifat duniawi, tapi juga orang-orang yang berilmu itu meminta kenikmatan kehidupan yang sangat agung di akhirat, yakni berupa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kalau udah diridhoi Allah, maka dia berada di surga. Nggak mungkin Allah ridho terhadap orang ya, terhadap makhluknya itu kok makhluk tersebut ditempatkan di neraka, itu nggak mungkin. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengulas tentang keridhaan Allah terhadap orang-orang yang berada di surganya. Maka itu ya, jadi ada dua golongan yang mereka itu menginginkan kehidupan dunia. Yang pertama dan mengatakan wah enaknya menjadi Qarun, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Dan kemudian golongan orang yang berilmu mengatakan bahwa kalau kita cuma dikasih harta aja ya, dan dilalah awak dhewe iki sombong dengan apa yang kita miliki, itu maka kita akan menjadi orang yang binasa. Dan mereka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang orientasinya kepada kehidupan akhirat, itu justru ingin mendapatkan keridhaan Allah melalui amal-amal yang dikerjakan, melalui amal soleh yang bisa mendatangkan kebaikan baik di